Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ayyuhal ahibbai fillah. Saudaraku hadirin sidang Jumat, semoga dirahmati dan dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala yang berhormati. Alhamdulillah siang ini kita bisa bersama menunaikan ibadah Jumat, mendatangi panggilan Allah lewat panggilan sholat Jumat, di mana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Saudaraku, kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, maka sepantasnya kita bersyukur. Dan lebih lagi lewat mimbar ini khatib berwasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa itulah ukuran standar kemuliaan hamba di hadapan Sang Pencipta. Sebagaimana Allah berfirman, bahwa yang termulia di hadapannya adalah yang bertakwa. Firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita hadir ini termasuk ciri orang yang bertakwa dan menjadi mulia di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita dipanggil oleh Allah Ta'ala menunaikan Jumat, dan setiap Jumat lewat firman-Nya di surah yang ke-62 dikenal dengan nama surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, kata alladzina menunjukkan umum siapa saja. Bahkan kata ini terulang di Al-Quran sebanyak 1080 kali. Dan ditambah dengan ayyuha. Ayyu maknanya nida, panggilan. Ha untuk tanbih, untuk diperhatikan, dan untuk peringatan. Di mana kata ayyuha sendiri diulang di Al-Quran selama sebanyak 150 kali. Menunjukkan sangat pentingnya dan secara umum siapa saja yang disifati oleh Allah dengan sifat amanu, orang-orang yang beriman. Maka ini spesial. Selain orang-orang dipanggil secara umum, dikhususkan oleh Allah dengan panggilan amanu, hai orang-orang yang beriman. Pada rumus tafsir Al-Quran, jika panggilan ada kata amanu, maka di situ menjadi standar keimanan seseorang, di mana iman seseorang itu bertingkat-tingkat, meningkat ketika bertakwa kepada Allah, dan imannya berkurang ketika bermaksiat di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu, saudaraku,
kata amanu di surah Jumat ini menunjukkan yang datang di hari Jumat menunaikan ibadah Jumat, insya Allah termasuk orang-orang yang punya iman. Amin Allahumma amin. Kita berharap datang hari ini Jumat berarti kita termasuk yang beriman. Kami dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika diundang untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah mendatangi untuk mengingat Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Saudaraku yang mulia, jual beli itu halal, dagang itu boleh, bahkan sesuatu yang ditunjukkan contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekerja itu boleh, mencari nafkah itu harus. Tapi ingat, ketika datang panggilan Jumat, dikumandangkan adzan Jumat, kita dilarang berdagang dan disuruh meninggalkan dagangannya. Dalam hal ini para ahli fikih, para ilmuwan menyebutkan bahwa dalam beribadah itu ada yang namanya aulawiyat, atau disebut dengan fikih aulawiyat, yang dikenal dengan fikih prioritas. Saudaraku yang mulia, untuk membedakan mana maksiat dan mana ketaatan, mungkin banyak dari kita yang mampu melihatnya. Ini maksiat, tinggalkan. Ini taat, ayo lakukan, supaya kita hidup takwa kepada Allah. Tapi kadang-kadang untuk membedakan mana yang prioritas harus didahulukan, seringkali kita tidak paham, sehingga kita sibuk kadang-kadang pada sesuatu yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, atau menyibukkan diri perkara yang mubah, tapi meninggalkan yang sunnah. Begitu juga dalam belajar. Kadang belajar yang ilmu dunia sampai sibuk, belajar yang lain yang sunnah sampai benar-benar menghabiskan waktu dana. Tapi belajar yang wajib, mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari tentang sholat, kadang kita sampai tua, kadang-kadang belum bisa sholat dengan sempurna. Saudaraku yang mulia, maka pada kesempatan khutbah kali ini saya tekankan, mari belajar dengan prioritas dalam beribadah yang disebut dengan fikih prioritas atau fikih aulawiyat. Maknanya apa, saudaraku? Beribadah kadang-kadang semua banyak yang kita kenal, kita dengar, tapi semua tidak bisa dilakukan dengan bersama-sama. Sehingga ketika melakukan sesuatu harus diprioritaskan, mana yang wajib, mana yang harus, yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana sunnah, mana yang mubah, sehingga kita bisa mendahulukan mana yang terpenting dari yang penting-penting, mana yang baik dan dari yang semua baik-baik itu bisa terpilih, bisa didahulukan. Mana yang waktunya luas, mana yang waktunya sempit. Saudaraku yang mulia, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada ahli kitab, maka Nabi bersabda, innaka satati ahlal kitab, engkau akan mendatangi ahli kitab. Maka apa kata Nabi? Ketika engkau mendatangi ahli kitab, dahulukan dakwahmu, ajak mereka ayyuwahidullah, supaya mentauhidkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, supaya mereka bersyahadat masuk Islam. Fa inhum ata'u wa kadzalik, apabila mereka sudah taat kepadamu, arifu, maka kenalkan pada mereka, innallaha qad farada 'alaihimus shalawatil khams, bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu. Fa inhum ata'u wa kadzalik, kalau mereka sudah taat denganmu salat 5 waktu, kabarkan pada mereka bahwa Allah memerintahkan zakat dan seterusnya. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kata Mu'adz bin Jabal, pertama berdakwah, disuruh mengajak orang mengesahkan Allah, supaya orang mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu rankingnya
baru diperintahkan mengajak sholat, kemudian mengajak zakat, berpuasa, dan juga haji. Supaya apa? Prioritas dalam segala hal berusaha, saudara. Kadang-kadang dalam sosial kita, pemasarakatan kita sudah begitu. Banyak masyarakat kadang-kadang banyak uangnya, harta banyak, tapi sampai matinya dia tidak usaha untuk pergi haji. Padahal haji itu merupakan rukun Islam yang tidak boleh diingkari bagi orang yang mampu. Begitu juga masih banyak contoh prioritas, saudaraku. Ketika datang bulan Ramadan, banyak dari kita yang belum belajar tentang fikih Ramadan, sehingga di bulan Ramadan tidak sibuk mikir puasanya, sibuk tilawah Al-Quran, bukan sibuk tadarus, bukan sibuk sholat 5 waktu, tapi yang dipikir setiap hari diperintahkan sebenarnya itu sunnah, yaitu sholat tarawih. Kadang-kadang kita tarawih penuh di masjid, tapi asar kosong, subuh masih tidur. Lebih penting mana 5 waktu dengan tarawih? Tarawih itu sunnah, engkau tinggalkan tidak dosa. Tapi 5 waktu engkau tinggalkan, engkau dosa dan susah untuk menggantinya. Bahkan di Ramadan banyak yang sibuk mempersiapkan Idul Fitri, tapi Ramadan tidak serius mengisi ibadahnya. Bahkan kelendran tertinggal dengan keutamaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, tapi kita sia-siakan malam itu. Tapi Idul Fitri sibuk dengan persiapannya, baju baru, makanan, dan semuanya, merangkum acara halal bihalal sana dan kemari. Bahkan itu sunnah, tapi wajibnya keistimewaan bulan Ramadan kadang kita tidak mengikutinya. Maka saudaraku yang mulia, harus latihan bagaimana prioritas. Satu contoh lagi, kalau orang tua kita, bapak dan ibu semua punya kebutuhan, maka siapa yang harus dahulukan? Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa? Min husni sahbati, siapa yang harus saya dahulukan dalam kebaikanku? Aku berbuat baik pada siapa yang pertama? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Thumma ayy, kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma man? Maka Rasul menjawab, ummuka. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali. Terus kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, abuka, bapak. Saudaraku, ada prioritas, mendahulukan ibu sampai 3 kali, baru menyebut bapak. Dan begitu banyaknya dalam sosial kita. Kadang-kadang ada saudara kita yang pergi umroh bolak-balik. Umroh itu sunnah, kecuali yang pertama ada perdebatan di sana. Haji juga cuma sekali yang wajib. Namun kadang-kadang ada saudara kita yang hobi umroh tiap tahun berangkat, tapi tetangganya miskin, masjidnya, finansialnya kurang, fasilitasnya tidak lengkap. Maka kadang-kadang sibuk yang sunnah, tapi kita kelihatan mengalahkan yang wajib. Ini contoh-contoh yang kita tidak bisa prioritas. Bahkan ada dari kita yang bangga sholat tahajud, bangga sholat duha, tapi sholat subuh tidak berjamaah. Naudzubillah min dzalik. Kadang bangga nyantuni anak yatim, bangga nyantuni fakir miskin, tapi keluarganya terlantar, anaknya tidak berpendidikan, istrinya mengeluh. Ini juga tidak prioritas. Dan masih banyak contoh yang harus diperhatikan, saudaraku. Sehingga Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surah At-Taubah ayat 19 sampai 20. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apa engkau mengira, engkau mengatakan bahwa memberi minum para jamaah haji dan engkau membersihkan, memakmurkan, menjaga Masjidil Haram itu lebih baik atau sama dengan orang yang beriman dan mereka iman kepada Allah serta hari akhir serta mereka berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah. Allah berfirman apa? Tidak sama. Ketika ada panggilan jihad, ketika itu di zaman Rasulullah, zaman sahabat, ada orang yang mengatakan, aku tidak ikut jihad, tidak ikut bela agama, tapi aku akan nunggu masjid, memakmurkan Masjidil Haram. Maka turun ayat, alladzina amanu wa
hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'dhamu darajatan 'indallah. Mereka orang-orang yang beriman kemudian berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, mereka adalah terbesar derajatnya, tertinggi derajatnya, terbesar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Wa ulaika humul faizun. Saudaraku, mereka orang-orang yang beruntung. Membersihkan Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram itu baik, memberi minum jamaah haji itu baik, tapi tidak bisa mengalahkan kebaikannya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Maka Allah mengatakan firman-Nya, la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidak sama di hadapan Allah, tidak sama di sisi Allah Ta'ala. Karena orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka itu adalah a'dhamu darajatan indallah, terbesar pangkatnya, tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Contoh prioritas saudara. Kadang-kadang saat Jumat kita masih sibuk dengan yang lain, ngomong anak, ada yang bersih-bersih rumah dan yang lain. Sungguh itu adalah tipuan setan. Kita meninggalkan yang wajib, tapi sibuk dengan kebaikan yang dianggap sunnah. Maka saudaraku, lewat ibadah khutbah ini, aku sampaikan hati-hatilah dalam beribadah. Jangan sampai kita menyibukkan hal-hal yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Begitu juga mendahulukan hal-hal yang masih panjang waktunya, tapi meninggalkan waktu yang mudhayyaq atau hal yang waktunya sempit, maka harus dahulukan. Satu contoh, ketika kita datang salat Jumat seperti ini, ketika azan yang kedua, khatib sudah naik ke mimbar, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mendengar azan itu sunnah, tapi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Mendengarkan khutbah Jumat itu wajib hukumnya. Bahkan sia-sia kalau berbicara sedang khutib sedang berkhutbah. Maka 3 hal ini tidak mungkin dilakukan semuanya karena datangnya pas azan yang kedua. Maka harus dikorbankan salah satu. Banyak dari kita yang berdiri mendengar azan, kemudian azan selesai, dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Otomatis sholatnya dikala khotib sedang berkhutbah. Berarti dia mendengarkan khutbah karena sibuk dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi pas azan dia malah mendengarkan azan. Ini terbalik saudaraku. Seharusnya ada rankingnya, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah muakkadah. Dahulukan yang sunnah muakkadah daripada yang sunnah biasa. Begitu juga dalam fardu ain dan fardu kifayah, semua ada urutannya. Maka sebaiknya lakukan sholat di kala azan, tinggalkan mendengarkan azan dalam rangka mengejar supaya nanti bisa mendengarkan khutbah. Maka sholatnya dilakukan ketika azan, sholat 2 rakaat sunnah muakkadah bisa dilakukan. Begitu juga khutbah Jumat bisa didengarkan, mengorbankan salah satunya. Ini namanya fikih aulawiyah atau fikih prioritas. Maka saudaraku, supaya kita bisa memahami apa mana yang wajib untuk kita, mana yang sunnah, mana yang mubah, maka hadirlah di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, supaya kita tidak sibuk sesuatu yang kelihatannya marem, tapi ternyata itu sia-sia karena ada yang seharusnya didahulukan. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum wa dzikil hakim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma